Baik, selamat malam Bapak Ibu semua. Kembali lagi bersama kita di sini pada Focus Solution Indonesia. Tentu malam hari ini kita telah bersama dengan Bapak Made Smitten, yaitu dalam Teacher Practitioner Puisi Living Expert. Dan malam hari ini kita akan membahas topik mengenai hipnoterapi dalam meningkatkan self love. Nah, ada kata inti dari self love di sini yang ingin kita tanyakan pada Pak Made terkait dengan apa sebetulnya self love dan bagaimana hipnoterapi dapat membantu seseorang untuk meningkatkan self love. Nah, yang pertama yang ingin kita tanyakan adalah self love itu sendiri sebetulnya apa, Pak? Baik, terima kasih Arta. Selamat berjumpa kembali dengan saya Made Smitten. Semoga Anda sekalian sejahtera dan bahagia. Self love, ada juga yang berpendapat bahwa self love itu adalah merupakan satu egoisme terhadap diri sendiri. Ada juga yang mengatakan bahwa self love itu adalah kesombongan, dan ada juga yang mengatakan bahwa self love itu adalah konotasinya itu negatif gitu. Tapi secara psikologis sebetulnya yang namanya self love itu tidak hanya kita mencintai diri kita sendiri, tetapi juga kita menyadari keberadaan kita. Itu. Jadi kalau Anda semua pernah belajar yang namanya mindfulness, nah salah satu tujuannya itu adalah untuk meningkatkan yang namanya self love tadi. Termasuk juga untuk meningkatkan harga diri, rasa percaya diri, menempatkan diri sendiri itu pada posisi yang positif. Itu yang bisa saya jelaskan mengenai self love. Nah, kenapa self love ini penting bagi diri kita? Ya, pertanyaan simpelnya beginilah. Kalau bukan saya yang mencintai diri saya, lalu siapa lagi? Dan pada saat saya tidak mengenal diri saya, ya bagaimana saya bisa mengenal kepribadian orang lain? Gitu. Jadi semuanya itu mulai dari diri kita, sehingga kita itu berada pada posisi yang positif, berada pada posisi yang mempercayai diri sendiri. Nah, mempercayai diri sendiri ini aja seluasnya itu sudah sangat luas. Ya, pada saat Anda sakit, kenapa sakit itu tidak sembuh? Karena Anda tidak percaya bahwa tubuh itu memiliki kemampuan untuk menyembuhkan dirinya sendiri. Gitu. Nah, kenapa misalnya kita mengalami satu musibah, ya salah satu penyebabnya ya karena kita tidak care terhadap diri kita, gitu. Ya, sehingga self love itu sangat penting bagi diri kita dan bagi kehidupan kita. Nah, tadi Pak Made juga sempat menyampaikan ada konotasi negatif, seperti tadi disampaikan untuk self love tersebut ada sisi arrogant, sisi sombong seperti itu. Nah, untuk kita saat ini bagaimana caranya sebetulnya Pak Made untuk meningkatkan dari segi positif dari self love itu yang bisa kita implementasikan ke diri kita? Ya. Kalau misalnya nih Anda hanya terlalu mementingkan diri sendiri, ya, terlalu memanjakan diri sendiri, ya tentunya konotasinya menjadi negatif bagi orang lain, gitu loh. Nah, pernah saya baca satu artikel yang mengatakan bahwa bagi Anda yang sering terlalu terlalu mabuk dengan selfie gitu ya, itu adalah salah satu cara terlalu mencintai diri sendiri dalam konotasi yang terlalu menonjolkan diri sendiri. Nah, pada akhirnya konotasinya itu menjadi negatif, gitu ya. Tapi sebetulnya self love itu adalah sesuatu yang baik, sesuatu yang bagus ya. Nah, di dalam konotasi self love itu ya, yang pertama tentunya adalah kita mencintai tubuh fisik kita. Tidak hanya memeliharanya, tetapi kita menyadari keberadaan dari tubuh fisik kita.
Contoh misalnya nih, saat sekarang kamu ada merasakan satu pegel atau sakit nggak di salah satu bagian tubuh? Misalnya Apa? bagian pundak. Bagian pundak. Nah, coba sekarang bawa pikiranmu ke bagian pundak gitu ya, dan fokus saja dengan bagian pundak, dan katakan ya kepada bagian pundakmu itu, wahai pundakku, saya mohon maaf sehingga kamu memunculkan rasa pegal, rasa sakit, dan saya yakin dan penuhnya percaya bahwa kamu memiliki kemampuan untuk menjadikan dirimu menjadi jauh lebih sehat. Nah, biarkan sekarang kamu niatkan mengalirkan energi cinta, energi kasih, segala sesuatu yang positif itu dialirkan di pundakmu. Nah, coba sekarang diginikan. Nah, ada perubahan nggak? Lebih terasa ringan. Nah, seperti itu. Jadi sekali lagi, kenapa orang bahkan menjadi satu penyakit yang kronis gitu ya? Karena awalnya sekali yang bersangkutan itu tidak mempercayai bahwa bagian tubuhnya tersebut memiliki kemampuan untuk menyembuhkan dirinya sendiri. Kecenderungannya adalah justru mencaci maki, sialan sakit atau apa, saya harus lawan dan sebagainya. Ya, sehingga sel-sel di dalam tubuh kita itu menjadi semakin kuat reaksi sakitnya gitu, semakin kuat reaksi penderitaannya. Jadi itu ya salah satu bagaimana kita mencintai tubuh fisik kita. Termasuk juga tidak hanya seperti itu ya, kita juga membersihkan, memeliharanya, memberikan asupan-asupan ya, termasuk dari makanan itu yang seimbang antara karbohidrat, protein, vitamin, serat, lemak, air, itu mesti harus seimbang gitu ya. Termasuk juga memberikan asupan-asupan pergerakan, misalnya olahraga dan sebagainya, memberikan asupan-asupan udara yang segar, memberikan asupan-asupan yang dapat membuat tubuh kita itu menjadi refresh lagi. Contohnya apa? Dengan tidur yang cukup, dan menghindari memberikan satu asupan-asupan yang sebetulnya tidak dibutuhkan oleh tubuh kita. Contohnya apa? Alkohol yang berlebihan, nikotin dari rokok, terus banyak lagi makanan-makanan yang aneh-aneh gitu yang sebetulnya sudah ditolak oleh tubuh, tapi ada kita memaksakannya. Nah, itu baru dari sisi tubuh sendiri tuh. Dan tubuh itu terdiri dari triliunan sel, tulang, belulang dan lain sebagainya ya. Nah, itu yang mesti kita sadari gitu loh. Dengan cara menyadari saja keberadaan dari tubuh kita, maka tubuh kita akan bereaksi secara positif juga terhadap diri kita gitu kan. Dan beberapa kali saya katakan di pertemuan-pertemuan sebelumnya, kenapa tubuh itu kita harus pelihara dengan baik, karena kita harus sadari bahwa satu-satunya tempat hunian kita selama hidup di dunia ini adalah tubuh kita. Ya kalau kita tidak pelihara dengan baik, ya tubuh menjadi sakit, ya kehidupan kita menjadi kehidupan yang menderita gitu. Ya begitu menderita menyalahkan orang lain gitu ya. Nah, itu sebetulnya yang salah ya tetap kita, karena kita yang 24 jam loh kita berada di dalam tubuh kita gitu ya. Termasuk yang kedua adalah bagaimana kita mencintai ya dari sisi psikologis kita, yaitu apa? Yaitu emosi dan mental kita. Kapan kita menyadari bahwa kita sedang berpikir? Kapan kita menyadari bahwa saya lagi marah, saya lagi kesel dan lain sebagainya? Ya. Nah, kebanyakan kalau menyangkut masalah emosi, ya, bagi orang yang memiliki harga diri yang rendah pasti akan menyalahkan orang lain. Contoh misalnya nih,
kamu dengan saya aja lah, misalnya mungkin ada perilaku saya yang tidak berkenan di kamu, maka kamu akan mengatakan, Pak Madi membuat saya marah, Pak Madi membuat saya kecewa, betul nggak? Nah kalau saya tanya balik sekarang, sebetulnya yang memutuskan kamu itu marah itu siapa? Diri sendiri gitu loh. Kenapa kita menyalahkan orang lain? Satu, karena kita harga diri kita itu rendah. Yang kedua, itu adalah karena kita jarang ya itu melakukan yang namanya self love. Ya, meningkatkan kesadaran tadi. Itu termasuk juga cara berpikir kita, termasuk juga ke hal-hal yang lebih dalam lagi dari kehidupan kita, yaitu faktor spiritual. Ada apa saja di sana? Ada intuisi kita di sana tuh, ada jiwa kita, ya, ada roh kita, ada Tuhan juga di sana, ada tubuh ilahi ya. Kapan Anda menyadari dan kapan Anda benar-benar memperhatikan jiwa Anda sehingga jiwa Anda itu menjadi sehat, menjadi positif gitu ya. Kecenderungannya kita memberikan pengaruh-pengaruh yang negatif. Dengan apa? Dengan berprasangka buruk, dengan memberikan terlalu cepat penilaian-penilaian yang negatif dan lain sebagainya. Sehingga unsur-unsur dari spiritual, termasuk khususnya itu dari sisi kejiwaan kita itu menjadi kotor. Itu ya. Ya sama aja misalnya nih, pada saat kamu baik sengaja maupun tidak sengaja ya menjadikan orang lain itu marah ya, dan kamu tidak melakukan feedback terhadap diri sendiri, ya suatu saat juga orang lain akan memancing kemarahanmu, atau lebih banyak orang lain yang akan marah padamu gitu loh. Jadi tidak mungkin Anda dicaci maki oleh orang lain kalau Anda sendiri tidak pernah mencaci maki. Tidak mungkin orang lain akan menyakiti Anda kalau Anda sendiri tidak pernah menyakiti orang lain. Gitu. Ya, jadi apa yang Anda terima karena Anda pernah memberikan hal tersebut kepada orang lain. Gitu. Nah, maka dari itu selalulah kita sadari kapan saya marah, untuk apa saya marah, ya. Nah, kalau Anda sudah menyadari hal-hal yang seperti itu, oh ini karena ada satu kekeliruan dari satu keputusan yang saya ambil sehingga pada akhirnya memunculkan rasa marah. Jadi marah enggak? Begitu Anda tidak jadi marah, maka sel-sel tubuh Anda bereaksi secara positif yang akhirnya menjadi sehat. Gitu. Berarti lebih kepada mengintrospeksi diri juga. Iya. Self love itu. Iya. Mengintrospeksi diri juga ya, pada akhirnya Anda memiliki satu kekuatan yang sangat luar biasa yang ada di dalam diri Anda. Itu makanya cinta itu kan ibarat ininya dengan hati kan, dengan hati. Dan kalau kita telusuri, hati itu tanpa tulang sehingga hati itu cepat menjadi rapuh. Ya kan? Menjadi sakit hati, menjadi apa yang namanya itu dendam dan lain sebagainya, iri hati. Sekarang itu penyakit-penyakit modern itu justru yang paling berbahaya. Ya, orang iri hati itu bisa mengumpulkan orang lain sama-sama akhirnya membenci seseorang gitu. Dasarnya apa? Iri hati gitu ya. Dan pada saat yang seperti itu ya, pada akhirnya apa? Anda isi hati Anda dengan sesuatu yang negatif, maka ibaratnya Anda menimbun sampah. Lama-lama jadi busuk, lama-lama akan jadi bakteri. Sehingga dengan demikian maka hati Anda pun akan jadi busuk. Gitu. Hati Anda juga akan menjadi sakit. Hati Anda penuh menjadi isinya dengan belatung, bakteri dan lain sebagainya. Ya lama-lama Anda pasti akan menderita. Gitu. Oke. Nah, Pak Made, kita langsung menanyakan terkait dengan hipnoterapi seperti itu ya, bagaimana caranya untuk mengoptimalkan self love yang ada pada diri seseorang sehingga hal-hal negatif yang ada itu bisa dihilangkan dan diisi
pertemuan sebelumnya juga saya sempat menyinggung dua karakter manusia ya. Jadi saya ibaratkan seperti lalar, satu lagi seperti lebah madu. Ya, kalau lalar itu terbang gitu ya di atas hamparan bunga yang sangat wangi sedang mekar gitu ya, dia tidak akan hinggap di bunga itu. Tapi begitu dia melihat satu titik kotoran, pasti hinggapnya di sana. Itu satu. Sedangkan kalau lebah madu ya, sekalipun lebah madu itu terbang itu di atas tumpukan kotoran yang begitu menggunung gitu ya, dia tidak akan hinggap di situ. Tapi begitu ada satu kembang ya, maka dia akan mencari kembang itu. Artinya apa? Jadi kadang-kadang kita cukup sulit mengatakan bahwa setangkai kembang itu jauh lebih baik, jauh lebih berharga dari setumpukan kotoran. Itu harus kita yakini dulu. Tetapi bagaimanapun juga bisa kita memberikan satu shifting. Itu yang kotor ini disimpan, bahkan dibuang, yang positif itu dinaikkan. Gitu. Nah, salah satu cara untuk melakukan self love itu adalah pertama itu adalah menyadari diri sendiri. Ya, menyadari diri sendiri. Pejamkan aja mata Anda, buat tubuh Anda menjadi rileks. Setelah itu fokus mulai dari bagian-bagian tubuh Anda. Fokusnya misalnya di kepala bagian atas gitu ya. Terus begitu Anda fokus pikiran Anda di kepala bagian atas, biasanya itu akan ada satu bayangan yang muncul di dalam pikiran, atau ada perasaan yang muncul pada saat itu. Apapun itu Anda buang aja dulu. Tarik nafas, setelah itu buang. Buat kepala bagian atas itu menjadi rileks. Setelah itu pindah ke bagian tubuh yang lain. Itu Anda lakukan sampai ke seluruh bagian tubuh Anda. Gitu. Apalagi setelah Anda membuat rileks kayak tadi itu di kepala bagian atas gitu ya, Anda buat rileks, terus Anda isi dengan afirmasi seperti misalnya, wahai bagian kepalaku bagian atas, terima kasih kamu sudah menjadi tempatku yang sangat istimewa selama ini. Saya mencintaimu seperti kamu mencintai diri saya dan kehidupan saya. Baru pindahkan pikiran kita fokusnya ke bagian tubuh yang lainnya. Lakukan hal yang sama. Itu sehingga seluruh bagian tubuh kita itu kita kasih dengan energi yang positif. Bahayanya adalah ya, pada saat self love dalam konotasi negatif, ego, kesombongan dan lain sebagainya itu muncul, Anda akan berpikir yang jelek, mengeluarkan kata-kata kasar, mengeluarkan kata-kata kotor, maka kata-kata itu akan balik kepada diri Anda untuk menyerang diri Anda dan kehidupan Anda. Kamu pernah berjalan di satu lembah kan? Saya sering berjalan waktu kecil di sebuah lembah gitu ya. Dan pernah suatu saat ini kejadian benar nih. Saya sama bapak saya mencari jamur ke hutan. Jadi sampai di satu lembah, sekarang menjadi dekatnya air terjun yang ada di Wonogiri di sana, namanya air terjun Kedung. Nah, saya ditinggal oleh bapak saya panggil bapak gitu. Beberapa saat ada orang yang menyambut bapak itu dari kejauhan. Saya panggil lagi, nyambut lagi. Akhirnya saya kesel, saya mau mencaci maki, begitu caci makian juga datang gitu loh. Begitu saya ketemu sama bapak saya tanyakan itu siapa itu orang itu? Itu bukan orang lain, tetapi suaramu itu mantul di tebing itu sehingga dipantulkan kepada dirimu. Ya sama dengan kita. Kalau Anda sering mencaci maki orang lain, sesungguhnya Anda sedang mencaci maki diri sendiri. Gitu. Karena apa? Apapun yang Anda keluarkan dari mulut Anda, ya,
itu sumbernya adalah di pikiran Anda. Kalau Anda mengatakan orang lain brengsek, yang namanya brengsek itu berawal berada di dalam pikiran Anda. Sehingga itu adalah merupakan satu proses untuk menyengsarakan diri Anda. Gitu. Dan saya pernah tulis status ya di Facebook juga, dari sekian banyak lubang yang ada di tubuh kita, hanya ada 2 lubang yang berhubungan secara langsung. Tahu nggak? Nggak tahu apa itu. Lubang mulut dan lubang dubur. Itu tembus itu. Makanya kamu makan pasti keluar dari situ kan? Cuman bedanya adalah yang di atas, yang di mulut ini kamu memasukkan hal-hal yang positif, hal-hal yang enak, hal-hal yang nyaman, hal-hal yang baik dan sebagainya. Sedangkan yang di bawah itu mengeluarkan semua kotoran-kotoran yang ada di dalam tubuh. Semua hal-hal negatif, racun dan sebagainya itu dikeluarkan dari tubuh. Betul nggak? Nah, kalau seandainya mulut kita mengeluarkan hal-hal yang kotor, apa bedanya dengan pantat? Gitu loh. Ya, jadi kita harus bisa menyadari pada akhirnya kita membedakan fungsi dari 2 hal ini. Maka dari itu, kalau kita sudah menyadari, maka upayakan yang keluar dari dalam mulut ini adalah hal-hal yang baik, hal-hal yang positif. Biarkan yang kotor-kotor, yang jelek-jelek itu dikeluarkan oleh tubuh kita, bukan dari mulut. Oke? Baik, Bapak Ibu sekalian, jadi filosofi itu makanya ya diumpamakan seperti itu, dimana kita dalam melakukan atau mengimplementasikan self love itu sendiri seharusnya memang dengan hal-hal yang positif, dengan menyadari diri kita sendiri terlebih dahulu, sehingga apa yang kita lakukan, apa yang kita perbuat, apa yang kita ucapkan itu bisa sesuatu hal yang positif juga yang keluar. Baik Bapak Ade, untuk statement terakhir mungkin ada yang bisa disampaikan kepada teman-teman di sini terkait dengan self love itu sendiri. Salah satu implementasi dalam kondisi seperti sekarang ini ya, kita kalau saya sih bukan melawan COVID, tetapi kita selaras dengan COVID. Berjalan berbarengan. Iya, berjalan berbarengan. Ya, contohnya misalnya salah satu yang bisa kita implementasikan menjadi self love itu adalah bagaimana kita mencintai diri kita sendiri dengan 3M. Tahu kan? Apa itu? Memakai masker. Memakai masker. Kenapa kita memakai masker? Supaya virus itu kalau kita sudah terpapar atau apa, berpenyakit dan lain sebagainya, menular ya khususnya ya, tidak menularkan kepada orang lain. Demikian juga kalau orang lain yang sedang sakit, maka virus itu tidak masuk ke tubuh kita. Ya itu kan salah satu contoh dari self love kan. Ya. Itu dan itu namanya kita bukan melawan tetapi selaras dengan kehidupan COVID itu. M yang kedua apa? Menjaga jarak. Kenapa? Ya jadi kalau saya baca dari artikel yang ada, bahwasanya virus itu tidak bisa hidup di udara, perlu media. Salah satu medianya itu adalah lendir atau air liur yang keluar dari mulut kita pada saat kita berbicara, pada saat kita bersin, batuk dan lain sebagainya. Nah, sehingga begitu kita menyemburkan cairan-cairan di dalam tubuh yang sudah berisi virus gitu ya, tidak sampai kepada orang lain gitu ya. Itu pentingnya kita menjaga jarak. M yang ketiga apa? Mencuci tangan dengan air mengalir dan sabun. Ya itu tujuannya apa? Supaya virus, kuman, bakteri yang melekat di tangan kita itu ya itu mati, sehingga pada saat kita secara tidak sadar meraba mulut, hidung gitu ya, tidak terkontaminasi oleh virus dan bakteri. Jadi yang keempat gitu ya adalah ada M-nya lagi adalah
harus siap menghadapi hidup kita. Tetap semangat ya, jaga kesehatan ya, tetap optimis, positif ya, tetap berusaha. Apapun yang bisa Anda lakukan saat ini, lakukan dengan sungguh-sungguh. Oke. Baik Bapak Ibu sekalian dan teman-teman semua, itu tadi perbincangan kita terkait topik self love dan juga terapi bagaimana cara untuk meningkatkan self love yang ada pada diri kita. Dan itu adalah video kita terkait dengan pembicaraan kita yaitu self love. Ada mungkin Bapak Ibu yang bertanya, ingin sharing dan juga ingin langsung menanyakan pertanyaan terkait dengan self love kepada Pak Made, bisa langsung direct untuk menghubungi di Fokus Solution Indonesia di Facebook dan juga Instagram, atau menghubungi telepon kita di 081 327 147 747. Dan akhir kata Pak Made, kita tutup